Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Rizkita Aprilia, absen 30 dari 11 IPS 4 akan membahas materi tentang resensi atau ulasan. Untuk itu, saya akan menjelaskan arti resensi menurut KBBI, yaitu pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau juga bisa disebut dengan ulasan buku. Panjangnya, resensi adalah pembahasan, penilaian, atau evaluasi suatu karya berupa buku, film, drama, musik, dan bentuk lainnya untuk mengungkap kelebihan maupun kekurangan karya sebagai informasi. Nah, tujuan resensi itu untuk apa sih? Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang karya yang akan diresensi. Kemudian, untuk memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Untuk memberikan masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Dan yang terakhir, untuk menguji kualitas dan membandingkan dengan karya yang lain. Adapun ciri-ciri resensi, yang pertama strukturnya terdiri atas orientasi, sinopsis, analisis dan evaluasi, serta rekomendasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan opini penulis. Kemudian, opini yang ditulis berdasarkan fakta. Selanjutnya, memuat identitas karya dan memuat sinopsis atau ringkasan karya. Selanjutnya, ada struktur dari kosasih. Yang pertama ada orientasi, yaitu pendahuluan berupa pengenalan identitas karya seperti judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit. Itu jika yang diresensi adalah buku. Kemudian yang kedua ada ringkasan atau sinopsis, berisi uraian isi buku secara keseluruhan yang dapat diambil melalui gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi. Analisis berarti pemaparan argumen mengenai unsur-unsur cerita, alur, dan lain-lain. Evaluasi berisi keunggulan dan kelemahan suatu karya. Yang terakhir ada rekomendasi, yaitu penegasan ulang dan berisikan rekomendasi penulis tentang kelayakan suatu karya. Berikutnya kaidah kebahasaan. 1. Banyak menggunakan konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu, ialah. 2. Banyak menggunakan konjungsi penyebab, yaitu karena, sebab. Dan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi temporal. Contohnya adalah sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, hendaknya, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja mental, yaitu menarik, menyukai, memikat, bahagia, menyelamati, menyadari, dan lain-lain. Unsur-unsur resensi jika yang diresensi adalah buku. Yang pertama adalah judul resensi. Kedua, data buku berisi judul buku. Kalau buku termasuk hasil terjemahan, judul aslinya juga harus ditulis. Pengarang, jika ada, tulis juga penerjemah, editor, penyunting, seperti yang tertera dalam buku. Kemudian penerbit, tahun terbit beserta cetakannya. Maksudnya adalah cetakan keberapa. Kemudian tebal buku, yaitu berapa halamannya, dan harga buku jika diperlukan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembukaan atau lead, yaitu memperkenalkan tentang siapa pengarangnya dan prestasi apa yang telah diperoleh. Juga menjelaskan tentang keunikan buku. Kemudian tubuh atau isi, yaitu biasanya berisi sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan buku. Juga tinjauan bahasa, yaitu mudah atau berbelit-belit. Dan yang terakhir, bagian penutup, biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Contoh resensi film, orientasi atau identitas. Judul film Laskar Pelangi, sutradara Riri Riza, produser Mira Lesmana, penulis naskah adalah Andrea Hirata, yang diproduksi oleh Mizan Production dengan durasi 2 jam 25 menit dan memiliki pemain film Matius Muchos, Cut Mini, Ikra Nagara, Alex Komang, Feris Yoamarno, Rieke Diah, dan lain-lain. Sinopsis atau ringkasan. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, di mana menceritakan sebuah pendidikan di Pulau Terpencil Belitung, SD Muhammadiyah Gantiong, yang memiliki 10 murid. Mereka adalah Ikal, Mahar, Lintang, Sahara, Kucai, Borek, Trapani, Syahdan, dan Harun. Meski begitu, seringkali sekolah mereka terancam. Apabila gagal membentuk anak-anak yang sukses, sekolah itu akan dihancurkan. Tetapi, berkat guru-guru yang selalu mempertahankan sekolah dan mengarahkan murid-murid, sekolah tidak jadi dibubarkan. Dalam cerita tersebut, para tokoh memiliki ceritanya masing-masing. Ikal yang bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu gadis keturunan Tionghoa di toko kapur.
Mahar yang selalu membawa radio yang digantungkan di lehernya, Lintang si cerdas namun tidak dapat melanjutkan sekolahnya lantaran anak lelaki satu-satunya yang harus menggantikan sosok ayah bagi adik-adiknya. Kemudian di suatu hari, ke-10 murid mengikuti lomba kreasi menari dan berhasil menjadi juara umum. Dan dari situlah kesuksesan pada anak-anak ini mulai terlihat. Analisis dan evaluasi. Banyak sekali nilai moral yang dituangkan penulis untuk kita ambil ke dalam kehidupan. Ia berhasil menggambarkan betapa pentingnya sebuah pendidikan, kemudian semangat dan sikap pantang mundur yang ditunjukkan meskipun sekolah mereka amat jauh, di mana mereka harus melewati ladang dan menempuh 1 jam perjalanan. Anak-anak tetap semangat menuntut ilmu. Berikutnya pengambilan gambar yang ditampilkan sangat rapi dan baik. Lalu cara film tersebut memperkenalkan kearifan lokal di Pulau Belitung menambah daya tarik film ini, yang seolah mengatakan bahwa masih banyak tempat wisata di Indonesia yang tidak kalah menariknya dengan luar negeri. Adegan pemain terkesan natural dan masalah pendidikan yang ada di Indonesia cukup terwakilkan dari film yang digarap Riri Riza ini. Arti persahabatan dan ketulusan guru dalam mengajar juga terlukiskan di sini. Laskar Pelangi menyadarkan kita bahwa sebuah perjuangan itu nyata dan membuahkan hasil jika diraih dengan sungguh-sungguh. Namun, ada beberapa hal yang menjadi titik kelemahan dalam film garapan Riri Riza ini. Figur seorang guru yang ditampilkan seolah guru tidak dapat menyuarakan hak-haknya. Juga adegan terakhir yang sedikit menggantung membuat rasa penasaran penontonnya. Penonton bertanya-tanya apakah ada kelanjutan dari film Laskar Pelangi, dan jika ada, penonton harus menunggu waktu yang lama untuk hal itu. Rekomendasi atau kesimpulan. Secara jauh, film ini sangat direkomendasikan untuk semua kalangan manapun. Banyak nilai moral yang dapat dipetik melalui Laskar Pelangi, seorang guru yang tulus mengabdi dan murid-murid yang semangat. Kearifan lokal Pulau Belitung menjadi nilai tambah tersendiri bagi film ini. Dan melalui film ini, diperlihatkan pada kita bahwa klise-klise itu ternyata benar adanya. Bahwa pelajaran hidup bisa diperoleh di mana saja dan dari siapa saja. Bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi cita-cita, karena masa depan selalu tak dapat diramalkan. Sekian penjelasan saya mengenai resensi. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.